SMP mungkin ya, kalau dari SD kan itu matematika yang sangat mudah bisa jadi ya, karena kita hanya belajar tentang operasional matematika ya. Operasional matematika itu operasional penjumlahan, perkalian, ya pengurangan, pembagian, ya akar dan seterusnya. Kemudian ketika kita sampai SMP dan SMA, kita sudah mengalami penjelasan tentang logika berpikir, apa itu fungsi, ya apa itu persamaan-persamaan. Nah, tetapi ketika SMP dan SMA, kita itu kadang nggak tahu gitu, gunanya buat apa sih sebenarnya kita belajar persamaan-persamaan itu. Ya. Kita mempelajari turunan, mempelajari logaritma, ya, mempelajari apalagi banyak sekali, gitu. Tapi gunanya buat apa? Ya kita nggak tahu, ya kan? Apa gunanya logaritma? Ada yang bisa jawab nggak? Logaritma gunanya buat apa? Itu menghitung peluang. Menghitung peluang. Menghitung peluang itu probabilitas. Oh iya. Apa gunanya logaritma? Apa gunanya? Bikin program di aplikasi, bikin aplikasi. Bikin program di aplikasi apa yang pakai logaritma? Bikin program. Ada lagi? Kalau logaritma itu dari sebelum ada pemrograman ya. Dari sebelum ditemukan komputer, logaritma sudah ada. Jadi iya, jadi buat apa gitu ya logaritma? Nah ya, bingung ya? Apa gunanya turunan? Fungsi. Kan ada yang kita belajar turunan atau derivatif ya, diferensial. Apa gunanya diferensial? Waduh Pak, pokoknya banyak sekali dulu SMA ada ya. Pokoknya yang penting kita ngejar dapat angkanya dan angkanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru ya. Itu kan kita begitu dulu ya. Nah, sebenarnya matematika adalah sangat bermanfaat ya, sebagaimana di pendahuluan kemarin ya, bahwa itu adalah salah satu bahasa universal ya, untuk melogiskan sebuah hubungan-hubungan ya, hubungan-hubungan yang terjadi pada dunia ekonomi. Kalau kita menggunakannya matematika sebagai alat bantu dalam perekonomian, dia menghubungkan ya, melogiskan hubungan-hubungan tersebut. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang timbul, kita bisa membuat model-model matematika untuk menyambungkan variabel-variabel. Nah, saya juga akhirnya memahami betul matematika itu ketika kuliah. Ketika kuliah saya bisa pahami, oh ternyata manfaatnya banyak sekali ya, apalagi dalam bidang ekonomi. Ya kalau dalam bidang teknologi lebih dahsyat lagi mungkin kan, dalam bidang teknologi. Nah, salah satu model yang kita gunakan dalam bidang ekonomi adalah pemrograman linear. Pemrograman linear yang kita pelajari hari ini itu adalah paling banyak digunakan. Ya, pemodelan linear itu banyak digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis. Ya, dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis. Nah, biasanya pemrograman linear itu ini dalam teori, bukan biasanya, dalam teori matematika, pemrograman linear itu adalah masuk ke dalam fungsi linear ya, fungsi linear atau persamaan linear ya. Fungsi itu berarti dia sekumpulan ya. Kalau fungsi di matematika itu berarti adalah sekumpulan variabel-variabel yang saling berhubungan ya. Di situ ada variabel independen, ada variabel dependen. Ya, atau di matematika itu biasanya variabel itu diwakili sama X dan Y. Ya, X dan Y. Nah, mereka punya hubungan, punya pengaruh gitu kan, yang saling mempengaruhi, yang memiliki. Nah, itu dulu kalau belajar fungsi kan seperti itu ya. Fungsi ada ada dua lingkaran gitu kan, satunya isi angka ini, dua lingkaran satunya isi, nah saling berhubungan berarti. Nah itu fungsi ya. Nah itu bisa dalam bentuk persamaan, fungsi persamaan. Nah persamaan, ciri dari persamaan linear itu dia pangkatnya 1. Ciri dari persamaan linear ya, pangkatnya lah 1, sehingga nanti di pemrograman linear itu juga tidak ada pangkat di situ. Beda kalau kita belajar tentang non linear
Ya, non-linear itu berarti pangkatnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Variabel-variabelnya punya pangkat. Dalam persamaan linear, ya, variabel itu tidak memiliki pangkat. Ya. Gunanya buat apa pangkat? Pangkat itu berarti adalah pengganda dari variabel tersebut, gitu kan. Ya, kalau yang linear berarti dia tidak ada pengganda. Tidak ada pengganda. Nah, baik. Sekarang dalam pemrograman linear, ini kita pertama mempelajari metode grafis. Ya. Jadi, ada beberapa metode pemrograman linear. Tapi metode grafis adalah metode yang paling konseptual, yang harus kita kuasai. Karena metode-metode lain itu pada dasarnya adalah berdasar dari metode grafis. Ya. Nah, maka kemampuan kita menganalisa dan membangun model-model persamaan linear dengan metode grafis itu sangat penting. Ya. Kenapa sih kita belajar pemrograman linear? Nah, ini tujuannya adalah bahwa kita kan suatu saat menjadi seseorang yang harus mengambil keputusan. Ya, bukan suatu saat. Ya. Sekarang pun kalian ketika mahasiswa kalian mengambil keputusan-keputusan. Ya, kemarin kita sudah ngomongin tentang keputusan yang paling berat dan keputusan yang paling ringan, gitu ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, dalam linear programming, keputusan-keputusan manajemen itu bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan. Jadi, fungsi dari linear programming adalah teknik pemodelan matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam perencanaan dan pengambilan keputusan relatif terhadap alokasi sumber daya. Nah, artinya apa? Artinya perusahaan itu dia memiliki alokasi sumber daya. Ya, sumber daya biasanya juga disebut faktor produksi. Faktor produksi, kalau kemarin kalian belajar ilmu pengantar ilmu ekonomi, ya, faktor produksi itu apa saja? Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi yang dimaksud dengan faktor produksi itu apa saja? Yang mempengaruhi Tenaga kerja sama sumber daya kayak. Ya, faktor produksi itu adalah ada 3 ya umumnya ya, terbagi ada 3. Pertama adalah modal. Modal terbatas nggak bagi sebuah perusahaan? Jangan perusahaan lah, bagi kita. Modal terbatas nggak? Terbatas. Terbatas. Berarti itu adalah kendala, ya kan? Itu kendala. Sumber daya itu biasa terbatas. Modal itu terbatas. Pertama adalah faktor produksi modal, itu terbatas. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja terbatas atau tidak? Terbatas. Terbatas, ya. Sumber daya, tenaga kerja terbatas. Waktu itu sama ya, semua orang dikasih waktu 24 jam dalam sehari ya. Terbatas juga. Ya, terbatas waktu. Jadi, dalam bisnis itu ya banyak yang membatasi kita dalam pengambilan keputusan. Modal terbatas, sumber daya terbatas, waktu terbatas, uang terbatas, ruangan penyimpanan terbatas, ruangan rapat terbatas, ya. Nah, itu semuanya terbatas. Sedangkan seorang manajer itu dengan keterbatasan itu, dia harus bisa mengambil keputusan untuk meningkatkan value perusahaan atau meningkatkan laba perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Maka linear programming itu adalah memfasilitasi. Maka dengan cara linear programming, ya. Jadi karena keterbatasan itulah manajer itu akan menggunakan linear programming sebagai teknik pemodelan matematika. Di situ nanti kita akan memahami mana tujuan keputusan-keputusannya dan mana kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi kalau pengertian ini kita simpulkan, itu linear programming itu adalah mengacu pada pemodelan dan pemecahan masalah secara matematis. Ya. Ciri dari linear programming itu minimal ada 4. Nah, kita menggunakan linear programming itu ya dengan untuk kasus-kasus apa?
Jadi kasus-kasus dalam bisnis itu kan macam-macam ya. Ada yang kasus-kasusnya itu memang datanya itu bisa kita kontrol sendiri. Ada juga data yang tidak bisa kita kontrol, atau masalah yang bisa kita kontrol, ada juga masalah yang di luar kontrol perusahaan. Ya biasanya eksternal biasanya yang itu terjadi gitu ya. Jadi ciri dari linear programming itu digunakan untuk masalah-masalah yang seperti apa? Pertama adalah masalah yang berusaha untuk memaksimalkan atau meminimalkan beberapa kuantitas. Ya itu cirinya ya. Jadi kalau nanti kalian di bisnis, di perusahaan itu ada masalah-masalah untuk tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan, kita bisa menggunakan model linear programming. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian adalah kita untuk mengatasi masalah-masalah karena adanya batasan-batasan yang membatasi ya sejauh mana kita dapat mencapai tujuan bisnis kita. Jadi kita bisa mengenal dalam bisnis ini ada kendala-kendala sebenarnya. Nah, kendala-kendala itu bisa diangkakan ya, yang bisa diangkakan, yang kuantitatif. Ada kendala-kendala yang membatasi dari permasalahan itu. Nah, ini kita bisa menggunakan linear programming. Ya. Kemudian dalam linear programming itu juga masalah-masalah yang akan kita hadapi sebenarnya sudah ada solusinya. Ya, tinggal kita pilih mana yang paling tadi maksimum atau minimum gitu kan. Artinya apa? Ada alternatif pilihan solusi. Ya. Kemudian ciri masalahnya lagi adalah bahwa tujuan dari permasalahan dan kendala dalam permasalahan itu bisa kita nyatakan dalam persamaan linear. Kalau tidak bisa ya berarti kita tidak bisa menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi bisa nggak dalam persamaan linear? Ya. Itu ya. Jadi itu ciri masalah yang dihadapi dalam bisnis yang bisa kita selesaikan dengan linear programming. Itu cirinya. Kalau Anda dapati ini dalam bisnis, Anda gunakan linear programming. Kalau enggak, berarti pakai model lain. Ya. Kalau enggak, berarti pakai model lain. Banyak sekali model-model matematika yang bisa kita gunakan untuk mengatasi problematika di bisnis. Kemudian asumsi dasar pada linear programming ini dia memiliki asumsi kepastian. Nah, yang dimaksud dengan kondisi kepastian itu di situ kita sudah tahu angka dan datanya dan tujuannya dan kendalanya itu sudah tahu dan tidak mengalami perubahan selama periode tertentu yang sedang kita rencanakan, yang sedang kita ambil keputusan. Ya, contoh begini, yang dimaksud dengan kondisi kepastian. Kita dalam menetapkan harga itu kan pasti 1 tahun apakah harga akan naik atau tidak. Nah, kalau tidak, berarti 1 tahun itu harga yang akan dipakai dan itu menjadi sebuah kepastian ketika kita memasukkan data tersebut. Karena ini akan berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap variabel-variabel lain. Kan nggak mungkin kita harganya berubah, kita ngambil keputusan, ya, dengan apa untuk meningkatkan kapasitas produksi atau menurunkan kapasitas produksi, sedangkan harga kita tidak tahu akan berubah naik atau berubah turun. Jadi ini tidak bisa menggunakan linear programming kalau kita tidak memiliki asumsi kepastian. Ya, laba kan juga begitu. Ya, biaya tenaga kerja kan harus punya kepastian. Biaya tenaga kerja itu dalam 1 tahun 1 orang dibayar berapa itu pasti. Tidak mungkin 1 tahun ada perbedaan gaji berubah-ubah. Nah, kalau sudah ada begitu, kita tidak bisa menggunakan asumsi linear programming. Ya. Kemudian ada proporsionalitas dalam tujuan dan dalam fungsi kendala. Yang dimaksud dengan proporsionalitas itu adalah kondisi konstan. Syaratnya ini terjadi kekonstanan. Kalau kita mau menggunakan keputusan dengan linear programming, terjadi kekonstanan. Konstan dalam apa? Contoh, untuk peningkatan produksi dan pemanfaatan sumber daya. Jika kita ingin memproduksi 1 unit barang membutuhkan 3 jam, maka
Ya, memproduksi 10 unit barang berarti membutuhkan 30 jam. Kalau 100 barang berarti 300 jam. Itu disebut adalah konstan. Ya, dikalikan kan. Nah, itu disebut konstan. Ya. Jadi konstanta. Ini yang disebut ada konstanta. Dia konstan sifatnya, dia dikalikan dengan variabelnya, ya. Jadi variabelnya apa? Itu konstanta. Ada proporsionalitas baik di dalam tujuan maupun kendala. Ya. Nah, kemudian ada aditivitas, artinya dapat dijumlahkan bahwa total semua kegiatan nanti itu baik kegiatannya per kegiatan itu bisa kita jumlahkan, ya. Kemudian dapat dibagi. Artinya solusi itu sifatnya bisa pecahan maupun bisa satuan, tergantung dari keputusan kita. Kalau umpamanya solusi variabelnya itu membutuhkan bulatan, bilangan bulat, ya maka dia harus bilangan bulat. Tapi dia masih tetap bisa dibagi hasilnya, ya. Contoh begini, yang dimaksud dengan bilangan bulat, memproduksi sepeda itu harus bilangan bulat. Memproduksi sepeda 100 sepeda. Tapi akan berbeda memproduksi gula. Gula itu boleh tidak bilangan bulat. Ya, diproduksi 3.500.000 sekian ton. Nah, sekian ton, 7 ton. Ada komanya, desimal, ya dapat dibagi. Artinya bisa tidak bilangan bulat, ya. Kemudian keputusan-keputusannya, ya keputusan variabelnya itu tidak boleh negatif. Karena kita berurusan dengan kuantitas fisik nyata, ya kan kita tidak mungkin memproduksi sepeda adalah minus 200 sepeda. Tahun ini perusahaan sepeda X memproduksi min 300 sepeda, itu bakal salah gitu kan, nggak mungkin gitu memproduksi artinya ada produk baru kok minus gitu. Kalau minus pun nggak masuk akal, yang gambaran minus produk itu seperti apa kan nggak ketahuan, ya. Jadi ini ya asumsi dasar dari linear programming. Silakan ada yang mau ditanya sebelum lanjut ke slide berikutnya. Jadi kenapa kita harus masalah seperti apa yang bisa kita gunakan linear programming? Masalah seperti apa kita bisa menggunakan linear programming? Silakan ada yang bisa menjawab. Masalah bisnis seperti apa bisa kita selesaikan dengan linear programming? Ayo, tadi udah saya sebutin. Silakan, masalah bisnis seperti apa? Transportasi, Ustadz. Transportasi. Kenapa transportasi? Untuk mengatur distribusi dari sumber produk, terus tempat-tempat, terus lokasi gitu. Ya, menurut Salsabila transportasi. Ada yang lain? Masalah seperti apa yang bisa kita selesaikan dengan linear programming? Ya, ingat di karakteristik ya, ini masalah yang bisa kita selesaikan dengan linear programming, yaitu masalah yang tujuannya untuk memaksimalkan atau meminimalkan. Contohnya meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba, kita bisa menyelesaikan dengan linear programming. Kemudian masalah yang memiliki batasan-batasan.
Kemudian masalah yang ada tindakan alternatif. Masalah yang tujuannya dan kendala-kendalanya itu bisa dinyatakan dalam persamaan linear. Itu ya, jadi itu yang perlu kita selesaikan gitulah. Bisa kita selesaikan dengan linear programming. Maaf. Baik. Kemudian kenapa tidak negatif? Kenapa jawaban variabelnya tidak boleh negatif? Karena kita berurusan dengan kuantitas fisik nyata tadi ya, kalau kita jelaskan tadi. Nah, kemudian dalam linear programming kita akan membuat fungsi-fungsi persamaan. Ya, kita akan membuat fungsi-fungsi persamaan. Apa saja fungsi-fungsi dalam persamaan program linear? Pertama, fungsi persamaan untuk objektivitas ya, untuk fungsi tujuan. Ya, jadi persamaan itu kan itu hubungan antara apa? Antara variabel-variabel ya. Satu set hubungan antara variabel-variabel. Dia membentuk persamaan. Ya. Kalau kemarin kita sempat belajar di ilmu pengantar ekonomi, ada namanya fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi biaya, fungsi produksi, fungsi utilitas, fungsi total produksi, fungsi profit, banyak sekali fungsi-fungsi dalam ekonomi, ya kan? Banyak sekali fungsi profit. Nah itu adalah namanya fungsi, ya, persamaan hubungan antara variabel-variabel. Pada fungsi contoh ya di ekonomi ada namanya fungsi biaya. Fungsi biaya itu hubungannya dengan variabel apa? Barang dan harga, ya kan, variabel barang dan variabel harga. Nah, contohnya seperti ya. Kemudian ada fungsi objektif, berarti di sini fungsi yang menggambarkan tujuan dari keputusan itu sendiri. Kita tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah apakah untuk memaksimalkan atau untuk meminimalkan. Ingat ya, berarti tujuan cuma ada dua, yaitu tujuan memaksimalkan atau meminimalkan. Ya, kalau untuk memaksimalkan contohnya adalah fungsi memaksimalkan laba. Nah, laba itu ya itu kan berasal dari kalau laba itu kontribusi dari setiap barang ya kan yang kita buat itu ada labanya. Umpamanya kita memproduksi gorengan tempe, itu setiap satu gorengan bagi penjual itu labanya berapa? Ya, umpamanya labanya harga 2.000, labanya adalah 200 ya. Harganya 200. Maka fungsi labanya adalah 200 kali banyaknya gorengan nanti yang akan kita jual, banyaknya gorengan tempe yang akan kita jual. Nah, tapi setiap produk itu kan labanya akan berbeda-beda. Ya. Jadi nanti di situ akan menggambarkan hubungan antara variabel ya atau produk satu labanya sekian, ditambah produk dua labanya sekian, ditambah produk tiga labanya sekian. Dan seterusnya. Itu adalah fungsi objektif itu kalau kita memaksimalkan laba. Sehingga kombinasi produknya itu berapa biar mendapatkan laba paling maksimal. Nah, itu nanti pada tindakan. Yang kedua ada satu atau lebih kendala. Ya, satu atau lebih kendala itu yang membatasi produksi kita. Tadi begini, jadi ketika kita bikin gorengan bahwa kita akan mendapatkan laba paling tinggi banget itu kan kalau terjual banyak ya kan, setiap ada orang beli kita sediakan, setiap ada orang beli kita sediakan. Tapi faktanya kan nggak bisa begitu. Kita dibatasi oleh sumber daya. Ya, oh, maaf, tempenya habis. Kok habis Pak? Iya, karena saya modalnya nggak cukup untuk beli tempe baru. Ya, nah maka ada namanya kendala modal. Satu itu kendala modal. Nah selain modal kan bukan itu lagi. Oh, modalnya ada, maaf kita nggak bisa. Kenapa? Wah, waktu saya terbatas, kendala waktu. Waktu modalnya ada. Ya. Jadi kendala itu banyak sekali. Nah yang ketiga ada solusi atau tindakan alternatif ya, solusi tindakan alternatif. Nanti kita di sini solusinya itu
berbagai macam alternatif, pilihan-pilihan. Ya. Kemudian fungsi dan kendala, ya. Jadi fungsi tujuan dan ini kembali fungsi objektif dan fungsi kendala dan fungsi objektif, fungsi tujuan adalah linear. Ya. Fungsi kendala dan fungsi objektif, fungsi tujuan adalah linear. Ya, tadi sama ya dengan apa yang saya sebutkan di atas. Selesai. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Baik, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Hamidah, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif, Hamidah? Itu meminimalkan sama memaksimalkan bahasa. Ya, betul ya. Jadi dia yang meminimalkan atau tujuan meminimalkan atau memaksimalkan ya. Bahasa. Itu fungsi tujuan ya, fungsi tujuan. Apa yang dimaksud dengan fungsi kendala? Safa. Apa yang dimaksud dengan fungsi kendala, misalnya seseorang Safanya nge-lag. Coba ganti. Turini, apa Ya. yang dimaksud dengan fungsi kendala Turini? misalnya seseorang jualan kayak tadi yang Ustadz bilang yang gorengan itu, terus pas dijual ada yang mau beli banyak, misalnya tempenya habis karena kurang modal, terus Ya, itu kendalanya ya. Kendala. Nanti kita akan membuat fungsi kendala seperti itu. Ya. Jadi kalau namanya fungsi itu berarti dia persamaan. Ya, persamaan model matematika. Ya, jadi kita akan membuatkan kendalanya itu menjadi sebuah fungsi atau sebuah persamaan. Ya, sebuah persamaan. Ya. Oke, saya lanjut ya. Masih banyak titik-titiknya. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami yang mendasar pertama, maka dalam pengambilan keputusan kemarin kita sudah mempelajari yang pertama adalah kita merumuskan masalah, ya kan? Merumuskan masalah, kemudian dari merumuskan masalah mencari data, membuat model, ya kan? Membuat model, mencoba model tersebut, ya kan? Mengimplementasikannya dan menerapkannya sampai seperti itu. Yang pertama adalah merumuskan masalah pada linear programming. Seorang manajer itu harus bisa membuat membuat konklusi, kesimpulan sebuah permasalahan yang sedang terjadi. Ya. Nah, dari permasalahan sedang terjadi itu, maka manajer itu harus bisa permasalahan itu di convert atau dirubah ke dalam persamaan matematika. Ya. Nah, bagaimana cara merumuskan masalah yang betul? Yang pertama adalah yang jelas kita para manajer itu harus memahami apa yang sedang kita hadapi. Ya, apa yang sedang kita hadapi. Ini kalau kita sudah paham tentang bahwa ini harus kita selesaikan dengan linear programming gitu ya. Yang pertama itu dulu. Ya, ini masalah ini harus kita selesaikan dengan linear programming. Nah, baru setelah itu manajer itu harus sepenuhnya memahami masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua, dari sini si manajer mengidentifikasi tujuan dan kendalanya. Tujuannya itu apa, ya kan? Oke, saya punya 3 produk, kita ingin labanya tinggi. Nah, 3 produk ini kontribusi terhadap labanya berapa masing-masing. Berarti dia sudah mengidentifikasi tujuan. Setelah itu, fungsi tujuannya harus kita buat dalam model matematika.
dan dia harus bisa mengidentifikasi fungsi kendala. Oke, produk-produk ini sebenarnya yang membatasi sehingga tidak bisa tercapai produk maksimum apa saja? Ya, tadi kendalanya modal, kendalanya pabrik, kendalanya ruang penyimpanan, nah itu ya. Yang ketiga, kita tentukan variabel-variabel keputusan. Variabel keputusan berarti adalah barang, jumlah barang yang akan kita produksi dalam sesuatu kasus ini ya. Berapa kuantitas barang? Itu namanya variabel keputusan. Variabelnya adalah nama barang itu. Oke, tempe kita akan produksi sekian, tahu akan kita produksi sekian, cireng akan kita produksi sekian. Nah, itu namanya adalah keputusan-keputusannya. Nah, variabelnya apa? Variabelnya berarti adalah tempe, tahu, dan cireng. Ya, variabelnya adalah tempe, tahu, dan cireng. Ya. Nah, dalam matematika variabel itu nanti akan digambarkan dalam notasi huruf. Ya, tempe bisa T saja, cireng bisa C saja, ya, tahu bisa T juga ya. Ya, umpamanya tahu ganti jadi H gitu ya. Jadi H. Maka dia mewakili tempe, mewakili tahu, mewakili cireng. Ya, itu namanya variabel. Kalau dalam matematika murni, variabel itu cuma dalam bentuk X dan Y. Ya, X-nya apa kita nggak tahu. Ya, kalau kasusnya ini X-nya adalah tahu, Pak. Itu bisa gitu. Y-nya adalah tempe. Ini bisa. Jadi itu variabel-variabel keputusan. Kemudian dari variabel keputusan ini kita tadi menuliskan ekspresi matematikanya untuk fungsi objektif dan fungsi kendala. Jadi ini yang harus kita lakukan langkah-langkahnya ketika kita ingin membuat pemrograman linear. Ya, kita ingin membuat pemrograman linear. Ini masih merumuskan masalah ya. Ini contoh. Salah satu aplikasi linear programming yang paling umum adalah masalah bauran produk. Ya, masalah bauran produk. Nah, yang dimaksud dengan bauran produk itu dengan sumber daya yang sama, kita itu bisa menciptakan beberapa produk. Tapi dari beberapa produk itu pasti ada yang mahal harganya, ada yang dapat untungnya besar, gitu ya. Ada yang menyedot sumber daya produksi paling besar, gitu kan. Nah itu, jadi bauran produk itu adalah dari sumber daya yang hampir sama, kita akan menciptakan produk yang beda-beda. Itu bauran produk. Contoh bauran produk itu tadi di gorengan itu produknya kan macam-macam, sumber dayanya mungkin hampir sama, ya sumber dayanya. Contoh ada gorengan tempe, ada gorengan tahu, ada gorengan apa lagi cireng. Nanti lebaran puasa laku ini gorengan-gorengan ini di sore. Ya. Nah ini yang namanya bauran produk. Halo, suara saya kedengaran nggak masih? Masih, Ustaz. Masih ya? Jelas, Sat. Ya, saya khawatir tiba-tiba off gitu ya. Saya ngomong udah berjam-jam off. Kedengaran ya? Dengar. Saya soalnya lagi ngecek ini apa namanya, paket saya ini. Baik, kita lanjut lagi. Ya, jadi itu bauran produk. Dan kita itu biasanya ini bisa kita gunakan. Mana sih untuk mengambil keputusan produk mana yang paling banyak, yang paling harus banyak diproduksi, harus banyak dijual, gitu ya. Salah satu aplikasi LP yang paling umum adalah masalah bauran produk. 2 atau lebih produk diproduksi dengan menggunakan sumber daya terbatas seperti personel, ya, tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Ya. Laba yang ingin perusahaan maksimalkan didasarkan pada kontribusi laba per unit setiap produk. Dari sekian banyak produk, itu kan masing-masing kontribusi labanya berbeda-beda. Ya, tempe itu kontribusi labanya kalau jual satu dapetin laba 300 dari 2.000. Tahu dari satu tahu itu dapetin laba 200. Cireng
dari penjualan satu celeng dapetin laba, satu celeng harganya 2.000 dapat laba 500. Ya, jadi beda-beda, ya kan? Kan kalian kalau jualan kan beda-beda ya keuntungannya kan. Ini untung ini lebih besar nih gitu. Nah, itu namanya kontribusi laba. Di sini perusahaan ingin menentukan berapa unit dari setiap produk yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan keseluruhan, mengingat sumber danya yang terbatas. Ya, jadi dari tiga atau 4 barang yang kita barukan produknya itu, kita ingin dapetin maksimal keuntungan. Nah, untuk dapetin maksimal keuntungan kan kita tidak mungkin menjualnya barangnya sama kan. Maka mana yang paling tinggi diproduksi, mana yang paling rendah, itu namanya kombinasi. Ya, bauran untuk memaksimalkan keuntungan. Ada masalah sehingga perlu kalian tanyakan, silahkan. Afwan Ustadz, tadi sempat kurang jelas. Mau minta contoh yang bauran produk. Nah, contoh bauran produk itu di bawah. Nah, kasus perusahaan furniture. Ya, ini bauran produk. The Flair Furniture Company memproduksi meja dan kursi. Ini meja dan kursi bahannya sama nggak? Sama. Sama ya. Nah, sama, Kayu. bahannya sama. Kalau saya bilang meja kayu, kursi besi, baru bahannya beda ya. Meja kayu, kursi plastik, Set. Nah, ini baru beda ya. Ini bahannya ceritanya sama, dia menggunakan kayu. Ya. The Flair